Ya, jadi ada 4 jalur pada dasarnya ya. Jadi ada student lewat imigrasi, bisnis, dan family sponsorship. Ini 4 cara untuk masuk ke Kanada menjadi permanent resident. Ada studi, student itu kalau sudah apa namanya lulus itu bisa berhak masuk express entry karena mereka sudah punya Canadian experience ya. Nah, student sendiri selama studi kalau belum libur panjang mereka berhak kerja 20 jam per minggu. Kemudian kalau sudah lulus mereka berhak bekerja 3 tahun, tergantung ya studinya. Ada studi yang cuma dibolehkan kerja 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada 3 tahun. Nah, karena mereka sudah pengalaman kerja di Kanada, mereka bisa masuk express entry lewat CEC gitu, atau bahkan menjadi skilled worker program kalau misalnya mereka jadi dokter ya, insinyur di Kanada bisa masuk sini. Malah lebih cepat antara ini dan ini gitu. Kemudian apa? Dari imigrasi tadi kan saya bilang express entry. Ada lagi program lain namanya Provincial Nominees, artinya PNP. Artinya apa? Provinsi-provinsi di Kanada itu ada 10 provinsi dan 3 teritori. Ternyata ada 12, jadi cuma satu aja Nunavut yang tidak punya PNP. Lainnya itu menawarkan PNP. Itu bisa Anda lihat, nanti saya pelan-pelan upload mana PNP yang lagi buka karena banyak yang sudah tutup. Kenapa tutup? Jangan salah ya, Kanada ini favorit ya untuk menjadi permanent resident. Kanada itu benefitnya banyak. Jadi yang banyak kesini orang dari seluruh dunia, terutama dari India, kemudian Pakistan, kemudian Filipina, Cina, terus Meksiko, banyak banyak sekali yang kesini. Oke, pokoknya negara-negara yang tidak ada benefitnya di sana, mereka banyak yang kesini gitu. Makanya selalu cepat kalau kalau ada buka itu langsung apply aja gitu. Nanti kalau ada yang buka baru, insya Allah saya upload di video saya di channel saya ya. Jadi silakan ikuti, follow channel saya. Saya punya playlist yang dulu saya sebut info seputar Kanada, kemudian saya singkat menjadi info Kanada. Kenapa? Karena saya sekarang punya sistem untuk mengorganisir video-video saya. Jadi kalau Anda lihat di bracket info Kanada, itu berarti informasi seputar Kanada. Apakah untuk bekerja, studi, atau menjadi permanent resident, atau jalan-jalan. Ya, nanti Anda tahu. Kalau hidup Kanada itu adalah pengalaman saya hidup di Kanada, atau misalnya tempat-tempat apa ya, katakanlah tempat-tempat untuk jalan-jalan ya, itu apa pengalaman saya jalan-jalan, tempat makan yang halal, yang enak gitu. Nah, sebagai disclaimer, saya tidak suka menunjukkan foto atau wajah saya di publik. Jadi mohon maaf, video-video lama yang ada yang webinar itu akan saya upload lagi tanpa wajah saya. Ya. Selama ini setiap webinar itu saya berikan kepada teman-teman saya atau keluarga saya yang kenal dengan saya. Jadi waktu itu saya nggak apa-apa, saya online dengan wajah saya. Tapi saya kurang suka kalau orang tahu wajah saya, jadi minta maaf bukannya sombong, ini cuma menjaga privasi aja. Dan di Kanada itu eh, sangat menjaga menjaga privasi sih. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Kanada, jangan foto sana sini sembarangan ya, kelihatan orang bisa marah orang. Jadi itulah, karena itu saya nanti akan upload lagi video-video lama yang webinar saya. Nanti saya cut yang ada wajah saya atau saya blur gitu ya. Jadi mohon maaf bukannya saya sombong, saya cuma menjaga privasi, oke? Tolong dihormati, oke? Nah, sekarang saya teruskan. Jadi PNP itu setiap provinsi ada 10 provinsi dan 2 teritori yang menawarkan PNP. Cuman Nunavut aja yang saat ini tidak mau menawarkan. Oke. Kemudian ada Atlantic Nomination Immigration Program AIP. AIP ini yang saya tahu tuh New Brunswick, Labrador, apalagi ya saya lupa, British Columbia atau Manitoba kalau nggak saya itu 4 ya. Itu juga saya sempat upload videonya, silakan dilihat. Kemudian ada Rural and Northern Immigration Pilot RNIP. Saya kasih warna kuning karena sekarang sudah ditutup. Waktu saya menyiapkan presentasi ini, itu sekitar bulan apa ya, saya lupa. Waktu itu masih buka, ternyata langsung full. Akhirnya sekarang ditutup ya. Kemudian ada caregiver, ini program masih terbuka sampai sekarang ternyata.
Waktu itu sempat ditutup, kemudian sekarang dibuka lagi. Jadi saya tunjukkan ke Anda, ini kesempatan bagus buat Anda-Anda yang pengalaman mengurus orang tua, anak kecil, orang sakit, orang cacat. Itu keahlian Anda dibutuhkan di Kanada. Bahkan beberapa program itu bisa dilihat Anda tidak perlu menunjukkan Anda pernah kuliah di sini, cukup pengalaman saja. Tapi bisa saja ada perubahan ini ya, prosedur ya. Jadi mungkin akan berubah setidaknya Anda sekolah lagi. Nah, ini nanti saya ajarkan strategi, insya Allah ya, pelan-pelan saya akan upload video strategi untuk masuk ke Kanada sebagai caregiver. Kenapa caregiver dan ini semua itu masuk ke ini, program ini? Karena kalau Anda masuk lewat program caregiver, otomatis Anda menjadi permanent resident di Kanada. Jadi itu nilai yang sangat-sangat plus dibandingkan Anda cuma ke sini menjadi pekerja asing. Oke, jadi saya sarankan ambil program ini untuk menjadi permanent resident. Ada video tersendiri. Silakan melihatnya, oke? Terus ada juga Agri-Food Pilot. Agri-Food Pilot itu saya kasih warna kuning karena sekarang juga sudah ditutup. Waktu itu begitu dibuka itu langsung full. Jadi seluruh dunia itu sepertinya matanya itu selalu ke arah Kanada gitu. Anggapannya semua gitu. Ya, jadi Anda ikuti video-video saya, nanti saya kasih tahu mana yang buka ya. Kalau ada yang tutup, tetap saya kasih tahu. Misalnya ada program lain rural pilot apa gitu ya, itu kalau nggak salah RCIP atau apa gitu, saya lupa judulnya apa, tapi nanti saya upload. Programnya memang tutup, tapi saya tetap upload ke video saya, ke channel saya. Karena apa? Anda jadi aware, Anda jadi tahu bahwa program itu eksis. Nanti kalau dibuka, Anda sudah tahu bagaimana cara apply-nya dan Anda langsung apply. Ini penting, ini strategi penting. Kenapa? Kalau kita tidak tahu, kita nunggu sampai buka, waktu kita pelajari itu orang sudah jutaan orang sudah apply. Pesaingan Anda itu bukan Indonesia, tapi seluruh dunia gitu. Jadi makanya saya akan upload walaupun tutup. Saya kasih informasi dulu, jadi Anda ingat, oh besok-besok ada program ini, kayaknya saya tertarik. Siapkan dokumen-dokumen Anda, pelajari bahasa Inggris dengan sempurna. Akhirnya begitu program itu buka, Anda sudah siap. Sudah siap untuk apply. Itu tujuan saya ya. Kemudian ada Quebec Select Skilled Worker. Quebec ini sengaja tidak saya tampilkan banyak, nanti mungkin terakhir-terakhir ya saya akan tampilkan. Kenapa? Karena ada ini persyaratan harus bisa bahasa Perancis, itu yang memberatkan. Itu Perancis dasar ya, walaupun dasar tapi kalau nggak ngerti grammarnya ya agak susah gitu. Sebab nanti kalau Anda menjadi permanent resident di Quebec ya, di Kanada lewat provinsi Quebec, itu nanti akan diberi uang untuk sekolah full time. Jadi kalau Anda tidak kerja tidak apa-apa, Anda masih bisa survive. Teman saya sempat ambil, katanya didapat 12 juta, $1.200 itu per bulan hanya untuk sekolah. Tapi karena bahasa Prancis itu susah, kebanyakan orang-orang yang belajar itu nggak bisa-bisa. Nggak bisa-bisa. Waktu itu saya sempat takut loh. Saya kalau teori bisa, tapi ngomong itu susah. Karena harus pakai grammar yang tepat. Kok di sini grammar nggak tepat, orang bingung. Kamu maksudmu apa? Bahasa Inggris lebih gampang loh. Kita pakai past tense, present tense ya. Itu salah orang ngerti. Tapi kalau bahasa Prancis itu selalu orang, kamu ngomong ini maksudnya apa gitu loh. Gila itu. Saya agak susah waktu. Sekarang sudah lancar ya. Karena sudah bertahun-tahun di sini. Tapi jangan kaget, Anda kalau ke Kanada ketemu orang-orang di Quebec, provinsi Quebec kan wajib bahasa Prancis. Anda ke Chinatown, itu di situ orang Cina nggak ada yang bisa bahasa Perancis, bahkan banyak dari mereka nggak bisa bahasa Inggris, cuman bahasa Cina karena mereka tinggal di komunitas sendiri, tidak mau keluar gitu. Itu jadi jangan kaget gitu loh. Tapi pemerintah Quebec itu menyuruh sekarang peraturannya lebih ketat, bahasa Perancis itu dijaga, jadi semua imigran yang ke Quebec itu harus bisa bahasa Perancis gitu. Kesimpulannya tadi ada apa? Express Entry, BNP, AIP ya, jadi tadi yang bilang tadi RNPP, Agri-Pilot ini sudah tutup. Ini yang caregiver. Nah ini startup visa itu untuk yang bisnis ya. Kemudian ini yang jalur kerja bisa lanjut PR, ini apa namanya, temporary foreign worker
program. Jadi kalau Anda bekerja sebagai foreign worker, pekerja asing, itu bisa. Oke.